Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulah ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Salah satunya kita masih diberikan kehidupan sampai hari ini. Kita masih diberikan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah khutbah ataupun kajian tentang puasa ataupun kitab saum. Ibadah puasa adalah tonggak utama dalam pembentukan ketakwaan. Puasa bukan sekedar ritual untuk menahan lapar ataupun haus, tetapi puasa adalah proses penyucian diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwa puasa adalah junnah, sebuah perisai yang melindungi akhlak, jiwa, dan perilaku seseorang muslim. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mengkaji terkait apa itu puasa. Kajian ini jadi hal yang penting karena banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memahami esensi penting dari puasa. Akibatnya, ibadah yang seharusnya menjadi jalan ketakwaan berubah hanya menjadi rutinitas kosong yang tiada isinya. Para ulama membedakan antara puasa secara bahasa dan juga secara syariat. Secara bahasa, as-saum berarti menahan diri, namun syariat menambahkan menahan diri dengan niat dari hal-hal tertentu, dengan waktu tertentu. Artinya, puasa bukan sekedar menahan lapar, tetapi latihan pengendalian hawa nafsu secara sadar dan terarah. Allah menegaskan tujuan puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Maka, ukuran keberhasilan puasa bukan sekedar mampu menahan diri seharian, tetapi sejauh mana puasa itu mengembalikan fokus hati kita kepada Allah, menundukkan ego, dan membersihkan perilaku. Berikut syarat-syarat yang menjadikan seseorang wajib berpuasa. Kitab fikih menjelaskan bahwa tidak semua orang diwajibkan untuk berpuasa. Meskipun Ramadan datang untuk seluruh umat Islam, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah seseorang yang berpuasa haruslah beragama Islam. Seseorang yang beriman belum tentu dibebani puasa, bahkan jika ia masuk Islam di tengah siang Ramadan. Ia tidak diwajibkan mengkodok sisa hari puasa. Ia menunjukkan bahwa ibadah puasa adalah syariat untuk orang beriman, bukan sekedar kewajiban umum bagi manusia. Syarat berikutnya adalah balik. Anak kecil tidak wajib puasa, tetapi para ulama menganjurkan melatih mereka sedikit demi sedikit agar terbiasa, sebagaimana para sahabat melatih anak-anak mereka. Yang kedua, berakal sehat. Orang yang hilang akal ataupun gila dan kehilangan kewarasannya ataupun pingsan sepanjang hari, maka tidak sah puasanya karena puasa menuntut kesadaran dan juga niat. Maka orang-orang yang kehilangan kesadarannya, puasanya juga tidak akan sah. Syarat terakhir adalah mampu secara fisik. Dalam banyak kasus kita melihat orang memaksakan diri meskipun sangat lemah. Padahal syariat puasa memberi keringanan agar tidak membahayakan tubuh, karena sesuatu yang membahayakan tubuh adalah keburukan, dan keburukan tempatnya akan membawa kepada hal-hal yang membawa keburukan. Fikih tidak mendorong ibadah yang merusak, ia menyimbangkan ibadah dengan kesehatan. Hal-hal yang akan membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja. Itu sudah pasti. Yang kedua, para ulama menekankan bahwa setiap sesuatu yang masuk melalui tubuh, melalui rongga alami dan dilakukan secara sadar, itu termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi, memakan dan minuman secara sengaja adalah hal yang membatalkan puasa. Namun ada satu pembatal yang mendapatkan penjelasan hukum khusus, yaitu jima di siang hari pada bulan Ramadan.
hubungan suami istri bukan hanya membatalkan puasa, tapi juga mengharuskan kafarat yang berat. Hikmahnya adalah menjaga kehormatan bulan Ramadan dan menjaga kesucian ibadah puasa dari godaan syahwat. Selain itu, muntah dengan sengaja, keluar darah haid dan juga nifas, serta hal-hal lain yang disebutkan dalam kitab turut membatalkan puasa. Namun para ulama tetap berhati-hati, tidak semua hal menimbulkan syahwat atau nafsu, atau juga dorongan fisik langsung membatalkan puasa, kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan ini dapat diganti dengan kafarot, yaitu konsekuensi khusus untuk jima di siang Ramadan. Ini bagian penting yang sering menjadi pusat pembahasan. Orang yang berhubungan intim dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadan dikenai kewajiban kafarat berurutan. Yang pertama, harus memerdekakan budak. Meskipun hal ini tidak relevan pada hari ini karena sistem perbudakan sudah tiada, tetapi secara fikih tetap dicatat sebagai urutan pertama. Sehingga orang yang ingin melakukan kafarot atas perbuatannya jima di siang hari atau melakukan perbuatan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, yang pertama kali dilakukannya adalah memerdekakan budak. Lalu yang kedua, ketika memang pada hari ini kita tahu sistem perbudakan sudah tidak lagi ada, yang dilakukan adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Ini tentu saja bukan hal yang ringan, karena kita mengetahui bahwa puasa di bulan Ramadan yang hanya 1 bulan itu banyak dari kita yang cukup merasa berat dengan hal itu. Jika seseorang putus sehari saja tanpa uzur, ia harus mengulang dari awal. Jadi, puasa ini mengharuskan kita untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa terhenti 1 hari pun. Jika 1 hari batal, maka akan mengulang lagi. Maka para ulama menyebut bahwa hukuman ini atau kafarat ini adalah bentuk penebusan atas pelanggaran kehormatan ibadah. Yang ketiga, jika tidak sanggup untuk melakukan puasa, maka berilah makan 60 orang miskin. Ini dilakukan jika ia benar-benar tidak mampu melakukan 2 pilihan sebelumnya. Penting dicatat, kafarat ini hanya untuk pelanggaran jima, bukan minum, bukan makan, ataupun pembatal lainnya. Jadi, fikih memberikan proporsi hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran. Yang kedua, fikih tidak hanya membahas larangan, tapi juga memberikan pemahaman penuh tentang keringanan. Orang tua renta yang tidak mampu berpuasa dan tidak ada harapan untuk kuat kembali, tidak wajib untuk berpuasa, tetapi hanya cukup membayar fidyah. Fidyah adalah bentuk ibadah sosial, mengganti ketidakmampuannya dengan memberi makan 1 orang miskin per hari. Orang sakit juga memiliki 2 kategori. Jika sakitnya ringan, ia tetap wajib berpuasa. Namun jika sakitnya parah yang dikhawatirkan akan mengganggu kesembuhan atau secara medis dianggap berbahaya, ia boleh tidak puasa dan wajib mengqadha. Jika penyakitnya menahun dan tidak ada harapan penuh, ia bisa menggantinya dengan fidyah, bukan dengan qadha. Begitu juga dengan ibu hamil dan menyusui, mereka mendapatkan kelonggaran karena dikhawatirkan akan berbahaya terhadap janin. Mereka boleh berbuka dan mengqadha puasanya. Sebagian ulama menambahkan fidyah bila khawatirannya fokus pada keselamatan anak. Ini menunjukkan perihal syariat terhadap tubuh perempuan. Mungkin cukup sekian atas kajian hari ini. Semoga banyak pelajaran yang kita bisa ambil dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.